Pemirsa Insert, kalian masih sepakat dengan slogan harta, tahta, dan Chef Renata nggak? Kayaknya chef yang dulu diidolakan itu perlahan mulai ditinggalkan ya, karena aksinya di ajang masak-masak kemarin. So far so good. Hasilnya kayak gimana? What do you think? What is Frenching? Bones clean. Pakai metode yang lain, bones looks clean. Ya, nanti mungkin kita bisa lihat bawahnya. Apakah dagingnya masih nempel sama the end of the bone? Lihat dari intinya kayaknya Kiki lebih duluan ya. Kiki lebih duluan. Tapi yang duluan belum tentu yang lebih baik, ya kan? Dan Kayaknya komentar Chef Renata itu udah biasa dan sering terdengar ya pemirsa Insert. Tapi karena komentar tersebut baru viral setelah hasil penilaian ajang masak-masak ditentukan, jadinya kayak negatif banget kata-kata yang dikeluarkan Chef Renata. Padahal di awal-awal, Renata sering banget loh muji makanan Kiki atas penilaian tersebut. Ketika setelah dimakan, aroma yang tersisa itu masih berlapis-lapis, pelan-pelan. It's a beautiful dish. party in your mouth. Kayaknya kita perlu tahu juga deh, seperti apa sih pencapaian wanita bernama lengkap Putri Renata Ratnasari Muluk itu di dunia masak-masak, sampai-sampai ahli banget di dunia kulineran. Gadis cantik kelahiran 17 Maret 1994 ini ternyata merupakan lulusan salah satu sekolah memasak terbaik di dunia yang menyajikan kurikulum masakan Perancis. Dia lulus di tahun 2018 dan mendapat gelar Diploma Superior Cuisine and Superior Pastry. Setelah lulus, ia bekerja di salah satu restoran ternama di Perancis. Wow banget kan? Udah sekolah di kampus terbaik di dunia, bekerja pun di restoran ternama. Gimana nggak profesional banget kalau soal makanan kan? Sebelum terkenal sekarang, awalnya tuh Chef Renata cuma masak-masak doang untuk acara yang ada di sekitaran rumahnya. Karena emang masakannya enak, cerita dari mulut ke mulut membuat nama Renata mulai dikenal. Nah sekarang gak cuma di acara sekitaran rumahan saja, tapi juga diundang hingga ke Bandung. Dalam sekejap aksinya itu viral dong. Alhasil ia pun akhirnya diundang untuk menjadi juri di salah satu ajang memasak tanah air. Awalnya sih sebenarnya waktu itu dibohongin sih. Kenapa? Bukan dibohongin. Dibohongin apa? Jadi gue diundang katanya mau meeting. Ya meeting ngobrol dulu kan. Untuk acara MasterChef, gue kira mungkin jadi guest gitu ya. Pas udah nyampe, tahu-tahu udah ada siap, ada kamera, sekalian screen test katanya. Waktu itu kan gue masih bingung kan screen test itu apa. Terus oke, disuruh lihat kamera. Terus ngadep kanan, ngadep kiri, terus dikasih kayak makanan dummy lah. Disuruh ini kan kayak apa, sort of test cam yang kayak acting dikit gitu kan? Nggak acting. Mereka beli makanan dari kayak warteg sebelah gitu, dikasih. Terus gue diminta jelasin what do I think about the food. Bukan acting, maksudnya kayak kita menjelaskan di depan kamera gimana deskripsinya ya kan. Gimana caranya gue menjelaskan waktu itu makanannya ayam pop apa ayam rendang gitu. Ya gue jelasin kan. Well, tergantung ini penjelasannya untuk di standar mana dulu, berhubung ini belinya di warung emang standar di sini ayam begini gitu kan. Udah gue jelasin bla 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 bla. Terus tiba-tiba akhirnya ditawarin lah jadi juri. Sekarang nggak cuma jadi juri doang, tapi ia juga sering memperkenalkan makanan Indonesia hingga ke mancanegara. Di Indonesia sendiri, Chef Renata merupakan konsultan menu makanan di beberapa restoran besar. Tapi karena kasus yang katanya nggak adil ini, Chef Renata malah dibully warganet. Ada yang bilang keahliannya sebagai seorang chef diragukan. Ada juga yang minta digantikan dengan chef lama, yakni Chef Marinka. Seperti apa sih profil Chef Marinka? Sepopuler Chef Renata juga kah dia? 2020 kemarin, Chef Marinka digantikan oleh Chef Renata. Kabarnya sih, alasan hengkang ini dikarenakan Chef Marinka yang dipersunting seorang pria dari luar negeri. Pantesan aja ya kan, kalau ngintip foto-foto di media sosialnya, Chef Marinka sekarang lebih sering di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Kalau tadi Chef Renata sekolah kulinernya di Prancis, maka Chef Marinka justru kuliah kulinernya itu di Australia. Kuliner memang sudah ia cintai sejak kecil, namun saat dewasa ia sempat mengambil pendidikan fashion design dulu di Australia sebelum akhirnya melanjutkan dengan sekolah kuliner. Makanya nggak heran, nggak cuma pinter masak, cara berpakaian Chef Marinka juga keren banget.
Pintar masak bukan berarti pintar juga dalam menjual. Emang sih makanan yang diolah tangan Chef Marinka itu bikin nagih, tapi ketika diterapkan dalam membangun bisnis kuliner, belum tentu hasilnya memuaskan pelanggan. Makanya karena konsep pemasaran yang keliru, bisnis kuliner pertama yang ia bangun setelah lulus kuliah harus tutup. Berjuang lagi dan berjuang lagi, sekarang ia justru punya sebuah restoran di kawasan Fatmawati yang lumayan berkembang dan masih buka hingga detik ini. Kalau mau dibanding-bandingkan dengan Chef Renata, jelas dua orang ini adalah sosok yang berbeda. Soal memasak, hidangan yang disajikan tentu punya ciri khas dengan cita rasanya masing-masing. Tapi perkara gaya berbusana, ketahuan banget kalau Chef Marinka cewek banget, sementara Chef Renata lebih sering tampil dengan gaya tomboy. Kendati demikian, kecantikan keduanya selalu bikin penonton betah pantengin terus acara masak-masak itu hingga selesai. Sama-sama sekolah khusus di bidang kuliner, Chef Renata dan Chef Marinka jelas punya kekurangan masing-masing dalam hal menjadi juri di ajang masak-masak. Kesalahan Chef Renata kemarin mungkin sedikit tak masuk di hati warganet karena komentar yang seolah menjatuhkan mental salah satu kontestan. Tapi terlepas dari ini semua, mereka hanyalah seorang juri yang menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Karena meskipun dibungkus indah dengan kata-kata kompetisi memasak, ujung-ujungnya tetaplah sebuah hiburan. Tertawa, marah, kesal adalah salah satu tujuan di balik hiburan yang disajikan. Cruzo seu olhar, passo por você.